Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Santriwan Madrasah Diniyah Awaliyah Al-Islah kelas 2 Awaliyah yang saya hormati, yang saya banggakan. Mari sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat, khususnya bagi diri kita sendiri dan umumnya bagi orang lain. Ala hadiniyah likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Amin. Baik. Bunda, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Ada yang nggak berangkat? Siapa? Alun. Nah, kita doakan mudah-mudahan apabila ia sakit cepat diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin. Amin. Dan apabila ia lupa semoga cepat diberikan keingatan kembali oleh Allah. Amin. Amin. Masih semangat belajar? Masih. Baik. Pada hari ini tetap di matkul atau pelajaran fikih, kita melanjutkan pembelajaran minggu kemarin, yaitu mengenai zakat, infak, dan sedekah. Kemarin kita sudah membahas apa itu yang namanya zakat dan infak. Sekarang kita tinggal akan membahas yang namanya sedekah. Sebelum kita melanjut ke yang namanya sedekah, sedikit untuk nostalgia mengingat kembali. Coba siapa yang tahu apa pengertian zakat kemarin? Oh ya, sini apa? Berdasarkan dari kata zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Beneran lagi? Ya, Roman. Oh, bingung. Baik, saya ulangi lagi sebelum membahas sedekah yang namanya zakat. Zakat itu intinya adalah mengeluarkan harta untuk membersihkan diri dan harta benda. Itu apa saja bareng-bareng? Mengeluarkan untuk memberikan diri dari harta benda. Kalau kemarin di zakat hukumnya apa? Wajib. Kalau zakat itu hukumnya wajib karena zakat termasuk dari rukun-rukun Islam. Islam nomor berapa? Nomor 3. Ini hukumnya wajib. Lah kalau infak sekarang, infak itu kemarin apa? Ada yang tahu? Ya ada. Infak mengandung pengertian menafkahkan harta di jalan Allah, mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kehasiatan. Baik, tepuk tangan dulu buat Tegar. Kalau infak itu sama mengeluarkan harta di jalan Allah karena adanya suatu kemaslahatan.
adanya suatu kemaslahatan itu yang namanya infak. Bentuknya apa kemarin? Sunnah. Tapi wajib dan sunnah, bisa wajib bisa sunnah. Kalau sunnah contohnya infak pembangunan masjid. Kalau yang wajib itu contoh infak iuran bulanan sedia madrasah apa itu namanya infak, mengeluarkan harta tapi untuk sebuah kemaslahatan. Mau dananya tadi ya digunakan untuk kemaslahatan ketika kita pembelajaran itu infak dan zakat. Sekarang yang akan kita bahas yaitu sedekah. Sebelum kita melanjutkan sedekah, ada yang tahu apa itu sedekah? Sedekah alun belum tahu. Nah, kalau sedekah hampir sama dengan infak, tapi bedanya itu kalau sedekah itu lebih umum sifatnya. Kalau infak itu mengeluarkan harta di dalam kemaslahatan, tapi kalau sedekah itu memberikan. Kebaikan terhadap orang lain baik berupa harta ataupun jasa tanpa mengharap imbalan kecuali ridho Allah. Nah, kalau sedekah itu memberikan sebuah kebaikan apapun bentuknya, baik itu harta, contoh habis itu lagi itu untuk bayar takziran tapi nggak punya uang. Lah yang namanya kita karena punya lebih uang itu membantu habis itu namanya sedekah untuk habis yang berupa harta. Nah, kalau jasa contoh yang namanya Farhan itu jatuh kakinya sakit. Nah, ternyata punya teman namanya Bagas bisa mijet. Nah, itu mijet di Farhan itu bentuk jasa, itu namanya bahkan senyum pun itu juga termasuk sedekah. Hadisnya gimana? Tabasmuka ila wajhi akhika sedekah. Senyumnya engkau kepada di depan saudaramu itu adalah sedekah. Berarti intinya memberikan kebaikan baik itu berupa jasa ataupun harta itu namanya sedekah. Dan sedekah itu sangat sekali banyak manfaatnya. Punya cerita, Pak Guru punya cerita tentang orang yang diselamatkan dari bahaya gara-gara ia mau bersedekah. Mau dengar ceritanya? Jadi diambil dari kitab Surya, saya pernah baca. Pasti dikisahkan pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam itu hiduplah sepasang suami istri yang mana di samping rumah suami istri itu ada sebuah pohon. Lah di atas sebuah pohon itu hiduplah seekor merpati. Lah kehidupan suami istri itu yang kalau dibilang sederhana. Kadang ada makanan, kadang tidak ada. Tetapi walaupun hidupnya sederhana pas-pasan, ia tidak lupa untuk membagikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Nah, suatu ketika karena benar-benar si suami istri itu tidak punya makanan, akhirnya dia keluar rumah dan melihat di atas pohon yang ada di sampingnya itu terdapat sarang burung merpati. Setelah dipanjat ternyata banyak telur burung merpati. Akhirnya wah ini bisa menjadi makanan saya. Akhirnya itu telurnya setiap hari diambil oleh suami dari suami istri tersebut. Telurnya dijemput terus untuk makanan sehari-harinya karena dia tidak punya apa. Nah, karena seringnya
pemuda atau suami tadi mengambil telurnya si burung merpati, akhirnya burung merpati itu tidak terima, dan akhirnya ia bilang ke Nabi Sulaiman alaihi salam, karena pada saat itu pemimpinnya adalah Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang bisa berbicara dengan binatang. Datang ke Nabi Sulaiman, bilang kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Sulaiman, saya akan lapor kepadamu. Saya di sini merasa sangat dirugikan. Karena apa? Karena ada sepasang suami istri yang setiap hari mengambil telur yang sudah saya capek-capek telurkan. Akhirnya gimana? Akhirnya Nabi Sulaiman pun memanggil 2 pasukan dari golongan jin. Untuk apa? Menjaga pohon agar sepasang suami istri itu tidak lagi mengambil telurnya si merpati. Akhirnya dipanggil pasukannya jin 2 dan dibilangin sama Nabi Sulaiman, hei 2 jin pasukanku, saya amanahkan dan saya tugaskan kepadamu untuk menjaga pohon yang di atasnya ada sarang burung merpati, agar apa? Agar pemuda atau suami istri yang akan mengambil telurnya si merpati itu tidak bisa lagi untuk mengambil. Jadi ketika mau manjat jadi akhirnya bisa cerita merpati kembali lagi ke sarang. Ternyata keesokan harinya masih tetap sepasang suami istri tadi memanjat pohon yang ada sarang burung merpati dan mengambil telurnya lagi. Tapi anehnya, kenapa saudara-saudara? Anehnya itu ketika suami dari sepasang istri itu mengambil telur, tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Dicukut, mundur, rapuh. Akhirnya si merpati itu bingung. Jadi Nabi Sulaiman itu mengamanahkan 2 pasukannya untuk menjaga telur saya agar tidak diambil lah. Tapi kok kenapa pemuda tadi, sepasang suami istri tadi masih bisa mengambil telur saya? Hanya kembali lagi ke Nabi Sulaiman alaihi salam, berkata, ya Nabi Sulaiman, kemarin engkau sudah bilang kepadaku bahwasanya engkau sudah mengirim pasukanmu dari golongan jin 2 untuk menjaga sarangku. Tapi kenapa sepasang suami itu masih bisa mengambil telurku? Akhirnya apa? Nabi Sulaiman memanggil pasukannya tadi, jin 2 dipanggil. Setelah dipanggil ditanya, hei jin, bukankah saya sudah mengamanahkan kepadamu untuk menjaga sarang telur si burung merpati? Tapi kok kenapa dia masih bisa? Akhirnya jin terus terang kepada Nabi Sulaiman alaihi, ya Nabi Sulaiman, ya pemimpinku, ya pimpinanku, saya sudah berusaha untuk menjaga pohon yang ada sarang si burung merpati itu. Tapi ketika saya hendak mencegah suami istri yang mau mengambil telur, tiba-tiba saya dilempar oleh malaikat yang gagah. Yang satu teman saya dilempar ke ujung timur dan yang satu dilempar ke ujung barat. Dan saya pun bingung kenapa malaikat itu mencegah saya untuk mencelakai orang yang mau mengambil telurnya si burung merpati. Akhirnya Nabi Sulaiman pun juga bingung. Akhirnya Nabi Sulaiman mendatangi sepasang suami istri yang di sampingnya terdapat sarang burung merpati. Namanya sebut saja Anjab. Anjab, kenapa kok kamu masih bisa mengambil telurnya si burung merpati? Nabi Sulaiman datang ke rumahnya si Anjab, sepasang suami istri, dan berkata, ya Anjab, kenapa kok engkau masih bisa mengambil telurnya si burung merpati, padahal saya sudah menjaga pohon yang ada telur si burung merpati agar engkau tidak bisa mengambil telurnya lah. Akhirnya Anjab menjawab, saya juga tidak tahu. Terus Nabi Sulaiman tanya lagi, kira-kira amalan apa yang engkau lakukan sehingga bisa menyelamatkan dirimu dari halangan pasukanku yang berupa jin tadi? Anjab pun berkata, ya Nabi Sulaiman, saya itu tidak punya amalan apa-apa.
Cuman kebetulan sebelum saya memanjat pohon yang ada telur dari sarangnya si merpati, itu ada pengemis datang ke rumah saya untuk meminta sodako. Dan saya tidak punya apa-apa, cuman punya satu potong roti. Akhirnya saya rundingan dengan istri karena dia lebih membutuhkan, satu potong roti tadi diberikan kepada si pengemis. Nah setelah itu saya baru memanjat pohon yang ada telurnya si burung merpati. Dari ceritanya tersebut, akhirnya kemudian Nabi Sulaiman pun sadar, oh ternyata kenapa kok malaikat bisa mencegah si Anjab dari kalangan jin, itu karena berkah ataupun faidah si Anjab mau bersedekah terhadap orang yang lebih membutuhkan. Makanya kalau kita bersedekah itu janganlah eman-eman. Janganlah eman apa bahasa Indonesia nih? Janganlah sia-sia. Karena ketika kita melakukan kebaikan pasti Allah pun akan membalas kebaikan. Ini juga yang tadinya mau dicelakai karena berusaha berbuat baik tidak jadi dicelakai. Nah mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Mari sama-sama sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Amin. Dengan membaca suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum